Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin dua susunan kata ini Alhamdulillah adalah kalimat syukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang dengannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi dan juga puncaknya kita akan dapat balasan masuk surga dengan derajat yang tinggi di akhirat sana nanti. Oleh karena itu jadilah orang muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan dua susunan kata ini Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya berharap agar Allah memberikan apa yang telah dijanjikan kepada kita. Dengan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan 10 rahmat, dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan bedah buku kita amalan-amalan yang menyebabkan tertolaknya azab Allah Ta'ala. Kembali kita ingatkan, karena kemarin selama haji kita sempat libur sementara. Amalan-amalan yang dimaksudkan di sini adalah amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul dalam syariat Allah. Jadi tidak masuk dalamnya amalan-amalan yang dibuat-buat. Jadi harus semuanya punya rujukan jelas, panduan wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Barulah bisa Bapak Ibu mendapatkan apa yang dijanjikan dari pahala-pahala yang besar dari setiap amal. Juga akan menjadi penyebab tertolaknya siksa Allah. Semua pelanggaran-pelanggaran akan mendatangkan konsekuensi hukuman, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau kita sedang kerja di sebuah kantor, kita melakukan pelanggaran, berarti kita harus tahu ada konsekuensi hukuman yang sangat mengancam kita. Bisa menimpa, bisa juga tidak. Tetapi dia sangat dekat dengan hukuman tersebut. Begitu juga dengan syariat Allah Subhanahu wa taala akan sangat dekat dengan hukuman selama orang itu melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Nah, hanya saja dalam Islam Bapak Ibu sekalian ada tiket-tiket VIP yang bisa digunakan untuk seseorang itu selamat dari siksa tersebut. Yang pertama taubat tentunya, nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua melengkapkan dengan amal-amal yang lain. Nah, buku kita ini membahas tentang amalan-amalan yang bisa membersihkan atau menyelamatkan orang dari siksa. Di antaranya kita akan bahas kesempatan sekarang faktor ketujuh dari penyebab tertolaknya azab, yaitu masalah sedekah. Mungkin tema ini Bapak Ibu sekalian tema yang sudah sering kita dengar, oh sedekah. Tetapi sayang sekali dalam aplikasi kehidupan kita masih sangat sedikit orang yang mengamalkan. Mereka masih berpikir bahwasanya sedekah itu adalah pengeluaran. Sehingga mereka berpikir kalau uang saya 1 juta, saya keluarkan 100 ribu, berarti yang dia ingat adalah angka yang sisa 900 ribu. Ini keliru. Persepsi ini dulu yang harus diperbaiki. Kita kalau sedekah Bapak Ibu sekalian itu sedang investasi, tapi langsung dengan pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan dengan bersedekah akan memberikan banyak sekali jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi, termasuk selamat dari azab Allah, dan justru itu kata kunci akan memperbanyak harta kita. Nah, banyak orang belum paham masalah ini karena masih terpengaruh dengan pemikiran kapitalis. Kapitalis selalu mengatakan kalau mau kaya, pangkal kaya adalah nabung, sehingga terus saja seseorang itu mengumpul uangnya dan tidak mau mengeluarkan. Sementara Islam mengatakan sedekah pangkal kaya, keluarkan harta maka akan datang banyak, maka ini tidak akan pernah bisa ketemu. Ini seperti minyak sama air. Yang satu konsep manusia dan tentu bukan Islam, yaitu kapitalis, mengatakan pangkal kaya nabung. Orang kalau berpegang pada ini dia akan sangat pelit. Dia akan berpikir bagaimana terus meningkatkan secara kuantitas saja angka rekening dia, aset yang dia bisa simpan. Dia tidak berpikir hal yang lain, sehingga dia sulit sekali untuk bisa berbagi dengan orang lain. Bahkan kita temukan orang seperti ini pelit dengan pasangan hidupnya sendiri, pelit dengan saudaranya sendiri, pelit dengan orang tuanya, pelit dengan anaknya. Jadi ini berbahaya sekali. Pelit itu Bapak Ibu sekalian adalah penyakit jiwa.
Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Pernah ada satu suku Arab di Madinah, pemimpin mereka, kepala sukunya wafat. Kalau kita mungkin rajanya wafat. Kemudian diganti oleh raja baru, ya, atau pemimpin atau kepala suku baru. Lalu Nabi SAW tanya anggota suku itu, siapa pemimpin kalian? Mereka sebutkan namanya. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana dia? Maka para anggota suku itu mengatakan dia orangnya sangat tampan, berwibawa, rapi, bersih, kaya. Hanya saja dia pelit, dia perhitungan sekali. Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit itu? Jadi kita harus faham Bapak Ibu sekalian, kalau sedekah bagian daripada perintah agama kita, dan itu adalah obat terbaik untuk membuat kita selalu dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Tidak mungkin datang sebuah loyalitas, seseorang loyal dengan kita tanpa ada royalitas, tanpa ada pemberian, ya. Itu sudah umum. Siapa saja, semuanya. Seorang suami, seorang istri, seorang anak, ya, siapa saja, teman-teman. Itu kapan kita berharap dia bisa loyal dengan kita? Kalau kita juga loyal dengan dia. Bagaimana kita memberikan dan berbagi. Subhanallah, pemberian ini Bapak Ibu sekalian, sedekah walaupun kecil. Kita hanya misalnya datang dari safar membawakan sedikit hadiah kecil saja. Mungkin orang pulang haji, pulang umrah, cuma membawa hadiah tidak seberapa, 30 real, 50 real. Tapi karena dia pemberian, maka itu akan membuat ada rasa cinta yang muncul dari orang yang menerima. Dan mereka akan menyukai kita. Tidak ada orang yang dermawan dibenci, tidak ada. Sebaliknya orang yang pelit pasti selalu dibenci. Jadi kalau kita makin royal, itu makin disukai sama orang. Bahkan orang bisa melupakan kekurangan fisik kita, kekurangan jenjang pendidikan kita atau jabatan kita selama orang itu royal. Dan sebaliknya kalau orang itu mungkin punya kesempurnaan fisik, mungkin tampan atau cantik, gagah, punya kedudukan di masyarakat, tapi kalau pelit tidak akan ada nilainya. Orang hanya datang sesuai dengan hajatnya, habis itu orang akan tinggalkan. Makanya Islam memerintahkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, suka memberi. Ini punya kedudukan tinggi sekali dalam agama Islam. Ya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Nanti kita dengarkan apa saja sih yang kita dapatkan kalau kita suka berbagi dan sedekah.